Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali beribadah kepada Tuhan kita, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa buat kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap penyertaan-Mu yang senantiasa sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang selalu baru dan selalu baru dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami alami, Engkau ada bersama dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami kesanggupan, dan Engkau memberikan kami jalan keluar, sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia yang senantiasa memegang kendali atas kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia Bapa yang terbaik. Dia selalu memberikan kasih anugerahnya dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
memberikan kami kesanggupan, Engkau yang memberikan kami penghiburan, Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib menolong kami, tangan-Mu yang penuh kasih membawa kami pada sebuah kemenangan demi kemenangan. Ini yang menjadi iman kepercayaan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami semua, dan Engkau menjamah setiap hati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, biarlah segenap keberadaan kami dalam beberapa menit ke depan kami arahkan semuanya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman adalah pelita bagi jalan, terang bagi langkah-langkah. Terima kasih Tuhan. Berbicara melalui firman, nyatakan kebenaran, didik kami dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat Alkitab kita, barangkali beberapa di antara kita bertanya, pasti isinya Alkitab kok tebal sekali, terlalu banyak perintah-perintah Tuhan. Dalam kesempatan ini mari kita akan melihat apa sebetulnya intisari dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menarik sekali karena Tuhan Yesus menyatakan hal ini pada saat seorang dari antara ahli Taurat bertanya, Guru, ayat yang ke-36, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kalau kita melihat hukum Taurat, begitu banyak aturan-aturan di dalam hukum Taurat. Barangkali sebagian kita mengenal hukum Taurat hanya sebatas 10 perintah Tuhan. Ya, itu adalah bagian hukum Taurat. Tetapi dari 10 perintah Tuhan di dalam Taurat itu dijabarkan secara mendetail. Oleh sebab itu, ahli Taurat ini bertanya. Walaupun kita tahu tujuan pertanyaan ahli Taurat itu untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus, Sang Firman itu, Sang Kebenaran itu memberikan satu jawaban yang luar biasa. Dikatakan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Dari sekian banyak aturan-aturan dalam Taurat, intinya adalah
dua hukum ini. Kadangkala hukum ini disebut hukum kasih, karena hukum ini dimulai dengan perkataan kasihilah. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Mari kita akan melihat apa dan bagaimana kedua hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Langkah pertama untuk mencapai level kita mengasihi Tuhan Allah adalah kita percaya. Percayai dulu Tuhan Allah. Bahkan sebelum percaya, boleh dikatakan kita harus mengenal dulu siapakah Tuhan Allah. Setelah mengenal, baru kita bisa percaya. Setelah percaya, baru kita bisa mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat mengasihi Tuhan Allah dikatakan dengan segenap. Dengan segenap, dengan segenap, dengan segenap. Apa artinya dengan segenap? Dengan segenap itu bicara soal sesuatu yang totalitas. Kita mengasihi Tuhan dengan totalitas. Totalitas apa? Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Totalitas hati kita. Kalau kita melihat dalam konteks budaya orang Israel, mereka mempercayai bahwa hati itu sumber daripada kehidupan. Hati adalah pusat daripada kehidupan. Hati tentunya bukan merujuk kepada salah satu organ tubuh manusia yang di dalam. Tapi hati ini lebih berbicara kepada pusat atau sumber dari kehidupan. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati adalah kita diminta mengasihi Tuhan Allah dengan segenap keberadaan kehidupan kita, dengan totalitas kehidupan kita. Di dalamnya ada perhatian, ada kerinduan, ada gairah, ada satu kecintaan yang mendalam. Nah, kemudian mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tuhan mau kita mengasihinya dengan hal-hal tersebut. Dalam perasaan kita tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa perasaan. Dalam konteks mengasihi ada keterlibatan perasaan di dalam. Perasaan yang mendalam. Dan yang berikutnya mengasihi dengan segenap akal budi. Jadi dengan hal ini kita bisa pahami bahwa mengasihi Allah adalah sesuatu yang logis. Mengasihi Allah adalah sesuatu yang masuk akal. Iman bukan sesuatu yang tidak logis. Iman itu sesuatu yang sangat logis, sesuatu yang sangat masuk akal. Memang keberadaan iman lebih daripada akal, melewati akal. Tetapi keberadaan kita sebagai manusia, kita memiliki sesuatu yang membuat kita dikatakan unggul daripada ciptaan yang lain. Karena kepada kita diberikan kemampuan berpikir, kepada kita diberikan akal budi. Dan Tuhan mau kita mengasihi Tuhan, melibatkan akal budi kita, melibatkan setiap pemikiran-pemikiran kita. Dan tentu saja di sini pemikiran yang telah ditundukkan kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan semata-mata pemikiran atau logika manusia saja, tapi logika manusia yang sudah ditundukkan, yang sudah disesuaikan, yang sudah diarahkan, yang sudah dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, hukum kasih yang kedua berkata kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Siapakah sesama manusia? Pertanyaan ini juga pernah
diutarakan oleh seorang ahli Taurat untuk mencobai Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Di sana kita menemukan perikop yang sama, kata-kata yang sama, hukum kasih disampaikan ketika seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-10, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Orang itu, ahli Taurat itu berkata, 2 ayat ini, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pergi lakukan." Ya. Lalu orang itu kembali bertanya, "Siapakah sesama?" Barangkali pertanyaan ini juga ada di dalam hati dan pikiran kita. Siapa sesama? Apakah hanya orang Kristen? Orang yang satu gereja? Orang yang satu komunitas dengan kita? Apakah itu yang dikatakan sesama? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-10, Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dikisahkan dalam perumpamaan itu, seorang yang di tengah perjalanan itu dirampok, dipukuli habis-habisan, tergeletak, tidak berdaya. Kemudian ada 3 orang yang dimunculkan dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Yang pertama, imam. Yang kedua, orang Lewi. Imam dan orang Lewi melewati jalan itu, dia tahu ada korban, ada orang yang tergeletak, yang tidak perlu dipikir lagi, perlu ditolong. Tetapi apa kata Alkitab? Tuhan Yesus berkata, dia hanya lihat lalu melewatinya. Imam, orang Lewi. Tetapi orang yang ketiga, orang Samaria, orang ini melihat, tergerak oleh belas kasihan, dan dia bertindak, dia menolong orang itu. Sampai pertolongannya itu sesuatu yang luar biasa, lebih daripada yang lazim. Dia rawat lukanya, dia naikkan di atas keledai tunggangannya, dia bawa ke penginapan dengan satu pesan, rawat dia, nanti kalau duitnya kurang saya datang bayar lagi. Luar biasa. Ada sesuatu yang lebih yang dilakukan oleh orang Samaria. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah, sebetulnya orang Samaria ini memiliki darah Yahudi juga, tetapi karena pada zaman pembuangan orang Yahudi itu melakukan kawin campur, sehingga orang Samaria itu dianggap bukan orang Yahudi lagi. Orang Samaria itu diasingkan. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelompok manusia kelas 2, ya, karena percampuran budaya, dan tentu saja percampuran kepercayaan juga. Mereka tidak menyembah Allah yang benar. Akan tetapi dalam kisah itu justru orang Samaria ini yang menolong. Disinilah Tuhan Yesus menjelaskan arti sesama. Sesama itu bukan berarti sama gerejanya, sama kepercayaannya, sama sukunya, sama bahasanya. Tetapi sesama itu begitu luas. Singkatnya, sesama itu selagi orang itu masih sama-sama manusia dengan kita, dialah sesama kita. Nah, bukankah ini sesuatu yang tidak mudah? Kita lebih cenderung mengasihi orang-orang yang kita kenal baik. Kita lebih cenderung mudah untuk mengasihi orang-orang yang satu komunitas, satu gereja, satu hubungan darah. Tetapi Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan ingin kita mengasihi semua orang yang sama-sama manusia. Ironisnya, banyak kali orang lebih menyayangi binatang peliharaan daripada sesamanya manusia.
Banyak kali orang begitu merawat anjingnya luar biasa. Diobati, dikasih makan. Sementara sesamanya tidak dihiraukan. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan Yesus ingin sampaikan adalah kasih kepada Allah itu bukan saja diwujudkan ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, ketika kita menyanyikan pujian, tapi kasih kepada Allah diwujudkan dengan dua hal. Yang pertama, dengan kita mentaati perintahnya. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa mengasihi aku, dia mentaati perintah, melakukan kebenaran. Kasih kepada Allah itu diwujudkan dengan kita mengasihi sesama kita. Siapa sesama? Semua orang yang sama-sama manusia dengan kita. Mengasihi, bahkan lebih ekstrim, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau mengasihi orang yang baik dengan kita, orang yang menguntungkan kita, orang yang menyenangkan kita, tentu bukan hal yang sulit. Tapi akan menjadi masalah ketika kita diminta mengasihi orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah mungkin mencemarkan nama baik kita. Tapi Bapak Ibu, inilah yang Tuhan Yesus katakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Inilah hukum yang terutama. Disitulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kisah dan kitab para nabi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di tengah pandemi, semua orang mengalami krisis, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, baik dalam ekonomi, dalam hubungan sosial, dalam banyak hal. Inilah waktu yang terbaik untuk kita mempraktekkan firman Tuhan. Inilah waktu yang terbaik untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita tentunya merawat tubuh. Kita tentunya tahu bagaimana mengasihi tubuh kita. Di masa pandemi, setiap kita tentunya memperhatikan tubuh kita, memperhatikan pola makan kita, memperhatikan istirahat kita, memperhatikan waktu-waktu untuk berolahraga. Tapi apakah kita memiliki kepedulian dan perhatian juga kepada sesama kita? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia mengasihi. Dia mengasihi walaupun harus mengorbankan, bahkan nyawanya sendiri dikorbankan untuk orang-orang yang dikasihi. Barangkali Bapak dan Ibu, saya juga tentunya belum sampai pada levelnya Tuhan Yesus. Kita belum diminta untuk mati buat orang lain. Tapi setidaknya apa yang kita bisa lakukan, mari lakukan itu. Dengan kita tidak membeda-bedakan, dengan kita tidak memilih-milih kepada siapa kita mengasihi. Musuh sekalipun harus tetap dikasihi. Bukan hal yang mudah, tapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Semua itu bisa. Masalahnya, apakah kita mau atau kita menutup diri? Kalau kita mau, Roh Kudus yang sudah diutus menjadi penolong pasti akan memampukan kita. Bukan hanya untuk mengasihi Allah, tapi untuk mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu mengajar kami. Untuk kami bukan hanya mengasihi Allah. Hal yang mudah kami mengasihi Allah. Karena kami telah menerima terlebih dahulu kasih daripada Allah. Kami telah menerima begitu banyak berkat dalam kehidupan ini. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kami mengasihi Allah.
dengan segenap keberadaan hidup kami. Tetapi hal yang tidak kalah penting dari itu adalah bahwa Tuhan memerintahkan untuk kami mengasihi sesama kami. Kadangkala terlalu sulit untuk kami mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Terlalu sulit untuk kami mengasihi orang yang merugikan kami. Tapi kami mau belajar, karena ini adalah kehendak. Karena ini adalah juga wujud kasih kami kepada Allah. Oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami untuk kami boleh mewujudkan kasih itu, bahkan kepada orang-orang yang telah merugikan kami, telah menyakiti kami. Kami tahu dengan kekuatan kami selalu gagal. Tapi kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan memampukan kami melakukan kebenaran ini. Sebab itu kami berdoa untuk orang-orang yang telah menindas kekristenan, yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap umat Tuhan. Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran. Bapa, kami berdoa, ampuni mereka. Bapa, kami berdoa, jamah mereka. Berikan pengertian kepada mereka, supaya mereka boleh berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa kami. Berkatilah para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran. Biarlah mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk memimpin negara ini, sehingga seluruh rakyatnya mengalami pemulihan, mengalami kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh tim medis, para dokter yang senantiasa bekerja keras mengatasi pasien-pasien COVID-19. Bapak lindungi mereka, Bapak kuatkan mereka, mampukan mereka melakukan tugas milik manusia. Kami berdoa untuk seluruh orang-orang yang terpapar COVID-19, baik dengan gejala berat, sedang, ringan maupun orang tanpa gejala. Biarlah Tuhan menolong mereka, sehingga melalui semuanya itu mereka boleh disadarkan untuk mereka mengasihi Allah dengan segenap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus turun atas kita sekalian. Menjadilah berkat dimanapun kau berada, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.